Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Peternak Pemula teman-teman. Kali ini saya berkunjung di ini teman-teman, peternakannya seorang pemuda yang baru lulus dari pondok dan mempunyai ide-ide atau inovasi perubahan teman-teman. Ya mungkin ya teman-teman, Coromono tempatnya mempunyai lahan luas, juga mempunyai ilmu beternak sebelumnya teman-teman dari pondoknya. Sekarang kita sedang berkunjung di peternakannya. Ini rencananya akan dibuat apapun, akan dibuat lebih tepatnya ya nganu teman-teman, kita tanya-tanya langsung aja wes, gak usah kakak ngomong, gak usah piye, karena saya ya gimana teman-teman ya. Oke ya, piye gitu pokoknya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, Mas tolong di-spill dulu lingkungannya. Oh teman-teman, ini adalah lingkungannya, sini dulu. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Kita akan menemui temannya. Oke. Teman-teman, kita sudah disambut kambing-kambingnya teman-teman. Pasti penasaran kan? Sini. Ini dia orangnya teman-teman. Oke, tegaklah Bang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas. Nah, monggo kita lesehan teman-teman, nggak apa-apa. Kita mau bincang-bincang soal, sama disepil sedikit Mas. Kok ada lomboknya juga teman-teman, ada kambingnya juga. Iki rencananya kami digawe opo gitu loh teman-teman. Nah, rodok maju sedikit nggak apa-apa Mas. Nah, kita langsung tanya saja teman-teman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gini Gus, ini kunjungan saya ke sini ini kan kelihatannya sampean ini kok punya project. punya ide, seorang anak muda teman-teman, ini masih ya 24-an lah. 25. Masih pemuda sekali. Karo aku yo kacek sithik teman-teman. Tapi rupane yo teman-teman, ya Allah Gusti. Gimana Gus niki Gus? Maju sithik Bang. Suarane, karena saya tidak memakai clip on ya teman-teman, belum beli ya. Jadi ya kameranya tak dekatkan sedikit ya. Gimana ini Gus? Apanya Mas? Progres atau ide panjenengan ini, tempatnya ini kok luas sekali, kok juga ada tanaman lomboknya barang iki, karpe niki ajeng pripun sampean. Kita nganu teman-teman, kita dengarkan pemuda yang berani mengungkapkan unek-unek atau ide-idenya dengan kenyataan ya teman-teman. Meskipun baru awal-awal atau baru merintis, kita akan simak apa saja ilmunya. Coromono idene kok iso ngasih dadi kenyataan iki, sing iso marai greget iki apa? Langsung saja kita tanyakan. Monggo, pripun Gus? Gini Mas ya, sebelum saya menjawab ini mau dibuat apa, sebetulnya saya mau cerita sedikit. Iya. Kenapa sih saya kok buat ini? Kenapa kok diawali dengan seperti ini? Sebetulnya saya dari pesantren. Iya. Salah satu di pesantren yaitu ada yang namanya pengembangan santri.
pelatihan entrepreneur dan yang lain. Nah, kebetulan saya dapat amanah di tahun 2000 akhir 2020 dan kita mulai di 2021 mulai berjalan. Awal itu saya dapat amanah dari pondok pesantren itu untuk mengelola greenhouse. Nah, dulu greenhouse-nya aquaponik itu dapat bantuan dari Bank Indonesia. Oh, Saya berkecimpung di situ sekitar 2 tahun. 2 tahun kita 2 tahun. awal. Wong jenenge cah pondok ya isine gur ngaji. Untuk apa ilmu peternakan, perkebunan dan yang lain itu enggak ada. Cuma dengan adanya greenhouse itu saya dan teman-teman tim mulai mencari tahu informasi-informasi seputar budidaya, terutama yang dulu aquaponik itu. Aquaponik di greenhouse itu terdapat ikan dan juga sayuran. Ikan dan juga sayuran ya. Nah, Kalau kambing atau ini nanti apa berjalannya kita sampai di situ, Mas. Iya. Oke, Gus. Lanjut, Awal teman-teman. dari situ saya kesana kemari cari informasi untuk pengembangan di greenhouse ini. Nah, untuk pertama kali awal saya fokus di perikanan dan juga aquaponik ya. Aquaponiknya. Saya Sayurannya. belajar di situ untuk budidaya perikanan, juga ada pembuatan pakan, fermentasi dan yang lain. Kemudian juga ada hijauannya, Mas. Hijauannya terkait dulu sayuran. Kita fokusnya di kangkung sama selada. Nah, dari situ kita juga belajar terkait pertanian. Lalu memang modal ilmu belum seberapa, masih katakan nol. Saya keliling, Mas, cari beberapa, ada pelatihan, juga ada beberapa peternak dan juga petani sekitar. Terus lambat laun berjalan, saya di situ kenal dengan banyak orang. Di situ saya belajar terkait hortikultura, terkait pertanian, terkait apa saja yang dibutuhkan tanaman, apa saja yang dibutuhkan ikan. Nah, dari sekian banyak orang yang saya temui, dengan pengaplikasian saya di greenhouse tersebut banyak menemukan kekurangan dan juga kelebihan. Sampai pada akhirnya saya evaluasi terus, Mas. Ini kurangnya apa? Ini yang bisa diaplikasikan apa? Yang harus dihilangkan apa? Lambat laun untuk perikanan kita sudah tuntas, terus ke pertanian kita sudah mulai lagi. Terus akhirnya saya juga ketika itu ada undangan pesantren, dapat undangan untuk pelatihan kambing. Nah, pesantren juga dulu pengen ada lahan kosong, pengen dibuat peternakan kambing. Nah, kebetulan yang disuruh untuk berangkat itu saya. Berapa orang, Gus, itu, Gus? Dulu yang berangkat dari pesantren 1 orang, cuma saya. 1 orang. Pelatihannya dulu sama Lukado kayak di Lasem, di Rembang dulu. Lasem, Jawa Tengah ya, teman-teman. Lasem. Di situ saya juga belajar terkait budidaya kambing, terutama domba. Dari situ saya juga timbul ketertarikan juga dengan dengan kambing, dengan domba. Kenapa? Satu, untuk pasar, terkait pasar domba sendiri itu masih banyak, Mas. Salah satu dulu ketika seminar itu permintaan pasar terkait kambing, domba sendiri Khususnya domba ya, Gus? Khususnya domba itu banyak, sekitar ratusan ribu per tahun kebutuhan domba. Nah, dan untuk peternak-peternak yang besar itu juga masih beberapa lah. Ya tidak saya katakan sedikit karena yang udah besar juga udah main banyak, Mas ya. Tapi kalau terutama dari kalangan pemuda ini juga hanya sedikit. Iya. Itu. Makanya terus saya ada ketertarikan di domba. Nah, selain itu, Mas, kembali lagi
Iya. Tadi kan saya juga belajar di pertanian. Nah, salah satu kebutuhan penting untuk pertanian yaitu untuk pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang subur, lahan yang unsur haranya terpenuhi dan komplit. Dan salah satu pokok untuk mengolah lahan supaya subur, supaya unsur haranya terpenuhi, lahannya bagus subur, itu melalui pupuk kompos dan pupuk organik. Nah, pupuk organik yang paling bagus adalah dari kotoran kambing. Dari situ ada kesinambungan, Mas. Dari situ ada kesinambungan. Terus setelah itu dari perikanan juga pertanian, masuk lagi ke domba. Saya belajar menemui beberapa orang peternak juga, saya tanya untuk terkait penggemukan dan juga breeding. Tapi kalau untuk kambing sendiri, saya lebih tertarik di breedingnya gitu. Karena karena untuk ongkos pakan itu lebih Gimana? lebih hemat, lebih sedikit. Kalau untuk penggemukan sendiri, daging itu kita kan harus target. Juga pakan kita juga harus hitung, kualitas gizi harus selalu dipantau per harinya. Kita kalau untuk di kambing istilahnya apa ya? Kurang tahu saya. Kalau untuk di ikan kan FCR. Jadi berapa kilo pakan yang Anda keluarkan bisa menjadi berapa kilo daging. Nah, itu kan yang dihitung itu. Iya. Kalau kita pengeluaran pakan sama yang hasil yang daging yang dihasilkan kok tidak seimbang, maka rugi, Mas. Oh, gitu ya, Gus. Nah, contoh kalau dari ikan kan 1 kilo pakan bisa menjadi 1 kilo bobot ikan. Nah, 1. Kalau lebih dari itu ya rugi, Mas. Soalnya ongkosnya juga tinggi. Itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Coro monone itu nganu teman-teman. Gus Husen itu karena ya satu ada pelatihan dari pesantren. Duanya dikarenakan masih muda dan masih longgar. Nah, ide-ide itu tadi ditampung. Ya, sekarang ini khusus di rumahnya sendiri ya teman-teman. Kan ini ada lahan begitu luasnya. Ini udah tahap ya Gus ya. Coro monone ini merintih. Ya, kita mulai. Ini udah tahap-tahap mulai teman-teman. Jadi ilmu yang tadi Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini udah tahap proses awal. Nah, untuk pengembangannya nanti kalau udah cukup besar, nah, kalau saya mau izin Gus, soben kalau syukur-syukur alhamdulillah ini kan udah dimulai dan pastinya akan berjalan. Nah ini ngeten Gus, ini yang udah dinyatakan, maksudnya dinyatakan itu berhasil. Nah, sudah dilakukan sama panjenengan teman-teman, sama Gus Husen. Ini tahapnya ini yang ada ini sementara ada berapa item atau berapa nganu teman. Apa jenenge aku mah lali teman. Aku nek takok ngene bingung kok teman-teman. Cara mono ini berapa pengaplikasian, berapa persen ya daripada ilmu sudah didapat dan yang sudah dijalankan di sini teman. Pripun Gus? Ini yang udah ada, yang sampean udah jalani ini tentang apanya dulu, perkambingan atau pertanian atau tiga-tiganya sudah? Kalau untuk di rumah, Iya. kita kemarin saya awali dengan kita di pertanian, Mas. Di pertanian dulu nggih. Pertanian. Saya coba buat penanaman cabai seperti di situ. Nah, di situ teman-teman. Nah, Situ. lahannya di situ kurang lebih berapa hektar itu atau berapa meter persegi cara monone, Gus? Untuk lahannya sendiri kurang lebih 20
lebih kali 40 meteran. 20 kali 40 meteran. Nah, itu kita dengan kapasitas cabai ada kurang lebih 2000 pohon. Oh teman-teman, itu kita baru, salah satunya ya teman-teman ya, cuma nah, salah satunya. Gimana Gus? kita baru mulai, saya mulai dari kemarin lebaran Idul Adha. Iya. Oh Kita baru mulai nggih berarti. ya. Nah, setelah itu kayaknya untuk pertumbuhannya sudah bagus. Kebetulan orang tua dari bapak sendiri Mendukung. ada keinginan untuk tambah peliharaan kambing. Sekalian kita beli kambing. Nah, untuk awal-awal ini kita baru ada 3 ekor dan insya Allah nanti untuk minggu-minggu ini ada tambahan lagi. Oh gitu teman-teman. Nah, untuk kambingnya ini sendiri kita umbar, kita ya terus Sistem umbaran nggih Gus. Umbaran nggih. Angon lah gitu. Iya. Kita juga kebetulan ada sedikit ini lahan tidak terpakai. Nah, ini kita gitu, buat teman-teman. untuk kandang kambing untuk kita umbar. Nah, untuk pakannya sendiri kita mulai ingin membuat silase. Silase ya. Dan juga kita kebetulan kan juga ada slab untuk bekatul sendiri kita sudah ada. Tinggal pakan keringnya ya Gus ya. Pakan keringnya kita nanti tinggal tambahkan beberapa seperti bongkol dan yang lain. Okay. Kalau untuk hijauan kita ubar sama ambilkan yang dekat-dekat karena jumlah sendiri belum terlalu banyak. Tapi kedepannya kita juga mau tanam di lahan untuk rumput gajah. Itu untuk pakan. Gitu teman-teman. Nah, wes Bang. Wes. Oke teman-teman, dikarenakan ini udah surup, semoga bermanfaat ilmu yang kita simak tadi dari Gus Husen untuk perkembangan kita teman-teman coro monone peternakan ini dan tanaman-tanaman atau apapun itu yang ilmu udah diberikan tadi. Nanti kita akan mengadakan liputan ke sini lagi teman-teman. Berapa bulan lagi atau tahun lagi mungkin kita sendiri tidak tahu. Nanti kalau udah panen Mas ini Mas. Kalau untuk cabenya udah panen. Oh, teman-teman. Ini sudah ada tambahan anak-anaknya, kita ke sini lagi kita lihat. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita berpamitan untuk pulang pada Gus Husen teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Nah, sekarang kita mau pamitan dulu. Oke Gus, terima kasih. Matur suwun sudah dikunjungi. Oke teman-teman, semoga video ini menginspirasi ya untuk para peternak pemula atau yang masih muda agar supaya tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.